Ada sebenarnya kami ingin barangkali ada yang mau diundang. Kalau ada nanti ada kita membuat tim. Kebetulan kami kemarin duduk dengan guru mulia Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, subhanallah. Beliau adalah bukan orang Indonesia. Akan tapi di saat kami duduk dengan beliau tuh terenyuh sampai nggak kebayang. Beliau dengan bahasa tiba-tiba bahasa keras. Sekarang bukan waktunya berpikir lagi. Sekarang waktunya berjuang. Setiap tahun anak-anak Indonesia dikirim ke negeri yang untuk merusak akidah. Dikirim ke Iran, dikirim ke negeri-negeri yang banyak merubah akidah, dikirim ke negeri-negeri yang belajar akidah yang berbeda dengan akidah kita. Sekarang kebayang kalau 1 tahun saja 2.000, 3.000, 5 tahun berapa ribu, dan itu akan keluar nanti dokter-dokter yang membahayakan. Sekarang bagaimana dengan kita? Pendidikan kita seperti apa? Ahqaf, kita tidak bisa lagi pergi ke Yaman karena negara belum mengizinkan dan seterusnya. Makanya kemarin belum menggugah semacam itu, kami terenyuh, ya Allah, kita kok tidak pernah mikir ya. Betul, kalau kita pikir ini ancaman kita tuh berat sekali. Akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah ini terancam sekali ini. Jangan main-main kita. Akidah ini terancam. Akidah asy'ariyah yang selama ini menjadikan negeri ini tentrem terancam. Nanti akan muncul akidah yang mencaci maki dan mengolok-olok, mengkafirkan, dan mereka punya kader terus ribuan orang yang diberi beasiswa, sehingga Islam di Indonesia nanti menjadi Islam keras, Islam mencaci maki, Islam olok-olok, yang sesaat ada mencaci maki sahabat Nabi, yang satu lagi mencaci para ulama, mencaci maki orang yang beribadah, dikatakan dia syirik, kafir, dan seterusnya. Ini bakal terjadi nanti. Maka beliau waktu itu dengan begitu memacu kita, ini bukan waktunya berpikir, kita waktu berjuang. Ayo sekarang. Makanya beliau ingin berusaha bagaimana pendidikan di negeri Yaman itu bisa dibuka kembali, dan mohon didoakan semoga ada kemudahan. Kemudian kami ingin membuat perkumpulan nanti kira-kira untuk memikirkan bersama ini, karena masih ada banyak mahasiswa-mahasiswa yang harus diperhatikan yang pulang ke Indonesia, karena mereka adalah calon ulama-ulama, mereka perlu pembiayaan, perlu segala macam. Dan beliau subhanallah bukan orang Indonesia, akan tapi ternyata di hati beliau adalah Indonesia. Mikir terus, negeri inilah kita, ini di negeri kita kok nggak pernah mikir. Maka insya Allah kita nanti akan berkumpul dengan beberapa kawan-kawan yang ingin berjuang membahas masalah ini, karena beliau punya program untuk membuat sebuah pendidikan. Mungkin putra-putra murid-murid beliau kan sudah banyak di Indonesia, bagaimana pendidikan yang kuat untuk menyelamatkan akidah kita ini, akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Dan insya Allah beliau akan lama di Indonesia, dan itu sebetulnya harus banyak dukungan dari pemerintah sekalipun. Karena apa? Kita ingin mempertahankan Islam yang indah, dan pemerintah tidak usah khawatir dengan akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Selama ini asy'ariyah ini yang sangat seiring dengan pemerintah, nggak pernah ngajak perang, nggak asal berantem dan sebagainya. Lah kalau menyoroti semacam guru-guru kita ini, aneh pemerintah nanti. Kalau nyoroti manhaj kita ini, pemerintah yang sakit. Kita tidak pernah ngajak perang, kita tidak pernah mencaci maki, kita tidak pernah mengolok-ngolok, kita tidak pernah punya cerita untuk menyuruh mau ngebom, tidak ada. Nah, kita tegas halal halal, haram haram, ya begitu. Tapi Islam itu indah. Sementara ada sekelompok agama, lihat, yang mendidik anak-anaknya untuk berantem, ada aliran yang mengajak perang dan sebagainya. Ini harus dihindarkan dari negeri kita. Dan ini anak-anak kita sekarang sudah mulai dididik di kader semacam itu. Hati-hati, anak-anak kita, anak-anak Indonesia di kader sekarang oleh orang-orang dari luar sana untuk nyaci maki, ngolok-ngolok, nanti berantem. Indonesia perang dok, gulet dok nanti. Setelah kita tentrem, damai dengan akidah yang indah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyatis sufiyah bermadhab syafi'i, sudah nanti menjadi kayak gado-gado, lihat. Dan kalau kita tidak punya kecemburuan, anak kita yang akan dimakan nanti. Kita akan ikut mereka, tidak mungkin, karena akidah yang sesat. Kalau tidak, kita kejepit, kita mati belum sempat didik anak kita bersama mereka, hilanglah kita, terputuslah kita dengan anak kita, naudzubillah. Maka ayo kita berjuang, insya Allah akan mencoba membicarakan dengan kawan-kawan ini, insya Allah
Kalau ada yang suka relawan untuk bicarakan masalah ini, nanti akan kita kumpulkan, nanti kita hadapkan kepada beliau, pejuang mungkin dari orang kayanya, dari ada pun Al-Bahjah ntar dulu, Al-Bahjah pikir ntar dulu, kita mikir yang lebih besar nih, program besar guru mulia Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, beliau ingin membuat satu program yang luar biasa besar. Al-Bahjah sudah ada yang mikirin, ya, pesantren Al-Bahjah sudah ada yang mikirin, kita perlu mengajak berpikir yang baru lagi ini. Dan begitulah dakwah itu harus ada inovasi-inovasi, insyaallah. Nanti insyaallah kalau ada dipanggil niat saya bagian apa sih, nanti akan insyaallah kita mencoba membuat satu perkumpulan yang sekiranya bisa mendukung program beliau ini. Tidak tahu seperti apa, barangkali yang punya link kepada pemerintahan untuk bisa membuka ini, mungkin ada memfasilitasi tentang tempat, mungkin kita tidak ngerti, karena ini program besar. Kalau harus membuat sekolahan di Indonesia secara khusus, bagaimana pembuatannya, izinnya seperti apa, dan insyaallah dengan banyaknya otak, banyaknya manusia yang berjuang, maka semakin mudah perjuangan ini. Baik, ini saja insyaallah, hanya sekedar memberitahu saja sebagai muqaddimah. Nanti kalau dipanggil tolong semuanya bergerak untuk bisa bergabung di dalam program ini.